Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Pani? Rifki, Rani, dan Ridho. Apa keterangannya? Tidak hadir. Oke, tidak. Oke, tidak apa-apa. Ini sudah ada kerjaannya. Baiklah. Hari ini kita akan masuk pelajaran berikutnya, pelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Tapi sebelum kita melaksanakan pelajaran tersebut, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, di dalam tema 3 setelah kita pelajari, masih ingat tidak tentang apa tema 3? Hah? Tema 3. Tema 3 tentang tokoh dan penemu. Itu yang kita bahas kemarin di tema 3. Di mana di sana diceritakan tentang tokoh-tokoh dan apa yang ditemukannya. Ya? Itu ada kaitannya dengan pelajaran sekarang ini, pelajaran tema 4. Penemuan-penemuan di zaman globalisasi. Ya, ini akan kita bahas di tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang globalisasi. Kalau di tema 3 kita membahas tentang tokoh-tokoh dan penemunya. Kita juga ada orang-orang Indonesia yang menemukan alat-alat canggih seperti Pak B.J. Habibie sudah menciptakan pesawat, ya kan? Pesawat Gatot Kaca N730. Namun sebelumnya, supaya menumbuhkan rasa patriotisme kita kepada bangsa kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal? Oke, nyanyikan sama dengan semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka di makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, tepuk tangan buat semuanya. Oke, semoga dengan menyanyikan lagu kebangsaan tersebut bisa meningkatkan rasa patriotisme kita. Pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran tema 4. Silakan buka bukunya. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Di sini di tema 4 pembelajaran 1 khususnya, subtema 1 ini, di situ mencakup pelajaran yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua tentang IPS, yang ketiga sains. Ini akan kita rangkum menjadi satu pelajaran dalam bentuk tematik. Bisa? Oke, kemudian lampu kita mati lagi ya. Nah, nasib kita. Oke. Di kelas 5 kita sudah mempelajari tentang globalisasi. Tujuan pelajaran tersebut akan kita pelajari supaya kita tahu bagaimana cara kita menyikapi positif dan negatifnya. Yang baik kita laksanakan, kita tiru, dan yang negatif kita buang. Oke. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, masih ingat tidak apa itu globalisasi? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Ya, Pani. Iya, globalisasi adalah proses mendidik. Tepuk tangan buat si Pani.
Ada lagi bisa jawab? Silakan Jos. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar berbagai belahan dunia. Iya, masa di mana arus informasi itu bisa menyebar ke belahan dunia. Iya, tepuk tangan buat Jos. Benar. Ada yang lain? Yang memberi tanggapan yang lain silakan. Ada yang lain? Bayu? Proses cara masuk ke ruang lingkup dunia. Oke. Bapak rasa tepuk tangan buat si Bayu. Bapak rasa itu sudah cukup mewakili ya. Oke, jadi artinya globalisasi adalah proses ruang lingkup. Masuknya ke ruang lingkup dunia. Kalau dulu kita berhubungan itu sulit, dengan era globalisasi ini kita sangat mudah menghubungi seseorang ataupun orang jauh. Contoh sekarang ini, kita punya Android. Kalau dulu kita berjumpa ataupun pingin ngobrol dengan kakek kita, kirim surat lamanya bukan main. Hari ini kita ngirim, kita berangkat, kita sampai surat belum nyampai. Dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi akibat globalisasi, kita punya Android. Kita ngomong di sini bisa lihat wajah kakek kita yang jauh di Jawa sana. Bisa lihat keluarga kita yang ada di Medan sana dan sebagainya. Artinya itu, kemajuan zaman, itu tidak ada batasnya lagi sekarang. Kalau dulu, kita kalau mau lihat Amerika, harus ke Amerika. Sekarang tidak perlu. Cukup pakai Android, ya kan? Kita hubungi nomor beliau itu, langsung bisa lihat dengan orangnya, seperti di balik dinding saja. Itulah kehebatannya. Namun, dari itu semua ada negatifnya. Di mana negatifnya itu yang pertama, kita tidak akan pernah melakukan silaturahmi. Jarang melakukan silaturahmi. Kalau zaman dahulu, kita bertemu dengan mereka, kita datang ke rumahnya, mengucap salam, bersalaman, berjabatan tangan, berpelukan, dan sebagainya. Kalau sekarang cukup dengan HP, itu segi negatifnya. Namun yang kita bahas ini sekarang adalah pembelajaran bahasa Indonesia duluan. Oke? Oke. Di dalam pembelajaran satu di situ ada teks. Benar? Ada teks? Tentang apa di sana? Iya. Tentang menu Hillary Clinton yang mempromosikan angklung mendunia. Namun yang kita bahas di situ adalah tentang eksplanasi. Di sana ada teks eksklamasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu dan pengetahuan, budaya dan lainnya yang dapat terjadi. Artinya proses-proses itu sekali lagi saya jelaskan, kalimat eksplanasi adalah proses yang terjadi secara nyata, tidak hoax, ya, tidak manipulasi, jadi secara nyata. Di situ ceritakan tentang Hillary Clinton. Siapa itu Hillary Clinton? Siapa? Bisa jawab? Hillary Clinton adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Dia datang ke Indonesia, memamerkan, mempromosikan angklung sehingga angklung menjadi mendunia. Yang kita bahas di sini ada tentang eksplanasinya. Apa itu kalimat eksplanasi? Kalimat yang menjelaskan tentang sesungguhnya, itu pada garis besarnya. Kejadiannya, terjadinya dan seterusnya. Itu dia kalimat eksplanasi. Jadi itu beruntut dia. Kalimat eksplanasi itu beruntut. Ada yang bisa menjelaskan? Apa saja itu? Syarat-syarat eksplanasi. Ada yang paham? Ciri-ciri eksplanasi antara lain, informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Hal yang informasi dibuat berdasarkan fakta adalah tentang hal yang kenyataannya. Contoh tentang angklung. Angklung berasal dari Indonesia. Kebudayaannya kebudayaan Jawa Barat. Bahannya terbuat dari bambu. Itu kenyataannya. Tidak bisa mereka-reka. Kemudian dengan fenomena kejadiannya, yang mana nomor 2 itu disebutkan adalah informasi dibuat berdasarkan fakta sudah. Kemudian yang dibahas di sini adalah fenomena yang bersifat keilmuan atau hubungan dengan ilmu pengetahuan. Itu salah satu contoh ciri-cirinya. Kemudian sifatnya informatif. Kalimat eksplanasi itu menyampaikan, menginformasikan. Itu salah satu contohnya. Paham itu? Bisa dipahami? Dan kemudian
Di kalimat eksplanasi itu mungkin bisa kalian menceritakan tentang sebuah kisah atau kalian menulis sebuah cerita yang berdasarkan fakta. Hal ini ada kaitannya dengan pelajaran IPA, ilmu sains. Yang mana di dalam subtema 4 ini, tema 4 ini subtema 1, pembelajaran 1, itu membahas tentang daya. Apa itu daya? Bisa menyampaikan, menjelaskan? Daya, kalau Bapak tidak salah, kelas 4 kita sudah mempelajarinya, daya. Apa itu daya? Energi. Daya itu energi. Kata lain selain energi. Daya itu sumber. Sumber, iya. Tepuk tangan. Sumber bisa, energi bisa. Tepuk tangan mereka berdua. Oke, yang lain. Yang lainnya. Ada yang bisa menjelaskan? Menambahi? Menguatkan penjelasan kawan-kawannya? Iya. Daya itu apa? Daya adalah properti fisika. Disebut juga dengan tenaga. Ada daya dalam fisika disebut dengan tenaga atau properti fisika. Dari suatu objek dapat berpindah melalui interaksi fundamental. Ya, di situ dijelaskannya. Yang dapat diubah bentuk namun tak dapat dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Itulah daya. Kita bisa menciptakannya, tapi tidak bisa memusnahkannya. Contohnya daya listrik. Kita bisa menciptakan listrik, tapi tidak bisa menghapusnya. Tidak bisa memusnahkannya. Kemudian, macam-macam daya ataupun energi. Banyak. Ada energi kinetik. Itu sudah kita pelajari. Kelas 5. Kemudian, energi kinetik apa? Energi kinetik merupakan energi yang keberadaannya berhubungan dengan pergerakan benda. Itu salah satu penjelasan singkatnya. Kemudian, ada contohnya itu sepeda motor yang bergerak, ketapel, panah, itu energi kinetik. Siapa yang bisa menjelaskan contoh-contoh lain energi kinetik selain ketapel, panah, sepeda motor? Dia bergerak, berpindah tempat, itu salah satu contoh energi kinetik. Siapa yang bisa? Bola, bola yang bagaimana? Bola kaki. Bola kaki bisa bergerak? Bagaimana dia bergerak? Apabila diberikan perlakuan daya. Iya kan? Nah, didorong. Karena itu, di kelas 5 kita mempelajari daya itu bisa merubah benda. Bisa merubah bentuk benda. Bisa merubah arah benda. Bisa, apa lagi? Merubah arah benda, bentuk benda. Udah, arah benda, bentuk benda. Terus? Apa lagi? Volume benda apabila kita berikan perlakuan kepadanya. Itu salah satu contoh-contohnya. Kemudian, contoh yang lain mungkin sepeda. Dengan kita kayu, kita goet. Ya kan? Itu kita berikan daya kepadanya. Kita berikan perlakuan kepadanya. Oke. Kemudian ada energi potensial. Apa itu energi potensial, Pak? Energi potensial dimiliki suatu benda dalam berbagai bentuk. Umumnya energi ini disimpan atau belum digunakan. Ini biasanya energi-energi yang disimpan. Contohnya sumber daya alam. Itu bisa masuk ke sana. Ya. Jadi energi-energi potensial ini bisa berupa gas, batu bara, angin juga bisa kan? Air juga bisa. Itu salah satunya. Namun kali ini di kelas 6 ini kita membahas tentang energi listrik. Bapak ingin tahu, siapa yang belum pernah ataupun tidak tahu apa itu listrik? Tahu semua? Tahu? Di rumah kalian ada listrik? Yang rumahnya tidak ada listrik, silakan acungkan tangannya. Oh, semua. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Energi listrik. Energi listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere ataupun joule. Ada di rumah yang menggunakan alat listrik? Apa itu contohnya? Setrika, kulkas, televisi, kipas angin, apa? Blender, iya. Magicom, setrika banyak, Pak. Di rumah saya banyak. Saya menyetrika sekarang Pak, pakai setrika listrik Pak.
Cukup dicokkan saja, sudah panas elemennya Pak. Saya gosokkan di baju saya jadi halus dan rapi. Saya kasih pewangi Pak, supaya wangi. Nah gitu Pak. Oh Pak, saya punya HP Android Pak. Kalau malam saya cok. Kenapa? Karena baterai saya low Pak, habis. Saya cok 1 jam. Kemudian saya cabut Pak. Oh Pak, saya nonton televisi Pak. Pakai listrik, kalau dulu pakai baterai Pak. Sekarang pakai listrik lebih hemat Pak. Oh Pak, emak saya masaknya pakai Magicom Pak, nggak parah. Cari kayu lagi, bapak saya udah nggak sibuk, kan gitu kan? Itu dia. Dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi, dengan adanya globalisasi tadi, maka kita udah ada listrik. Sekarang ini kita belajar, kita menggunakan listrik. Sayangnya lampu kita padam, ya kan? Jadi kita tidak bisa tampilkan PowerPoint kita hari ini. Oke, jadi energi listrik itu harus kita jaga. Bagaimana caranya? Menghematnya. Kenapa harus hemat Pak? Kan lampu saya. Rumah saya. Yang menggunakan saya. Kenapa harus hemat Pak? Pertanyaannya, mengapa harus menghemat listrik? Siapa yang bisa jawab? Silakan, angkat tangannya. Sudah kita bahas tadi, energi adalah sesuatu yang bisa habis kan? Bisa habis tadi kan? Berarti listrik juga termasuk energi. Berarti listrik juga bisa habis. Bagaimana habisnya Pak? Artinya dia tidak habis total, tapi dayanya makin melemah. Lihat sekarang ini. Tarif dasar listrik TDL naik. Kenapa? Karena asupan ampere tadi masuk ke rumah kita itu sudah melemah karena sudah banyak memakai. Sementara trafonya ataupun mesinnya itu tidak kuat lagi mengeluarkan daya sebesar itu. Ditambah lagi kalian menggunakan televisi nyala, kulkas nyala, kipas angin nyala, mesin cuci nyala, Magicom nyala. Untung kalian bukan robot, nyalanya pakai lampu juga. Jadi semua digunakan itu, jadi habis dayanya ke sana. Jadi untuk itu kita harus menghemat. Bagaimana cara menghemat listrik? Siapa bisa sebutkan? Angkat tangannya. Iya, Pani. Iya, mematikan televisi. Tepuk tangan buat Pani. Tepat sekali. Ada yang lain? Iya, Firman. Mematikan lampu ketika tidak digunakan. Yang lebih pastinya. Mungkin malam tidak digunakan. Apa mati lampu dalam tidur? Bisa, boleh jadi Pak. Tapi kurang baik dalam tidur matikan lampu. Mungkin yang tepat adalah mematikan lampu di saat siang hari. Itu lebih tepat. Oke, tepuk tangan buat Firman. Yang lain? Silakan yang lain. Mitra. Mematikan kulkas saat tidak digunakan. Boleh. Iya, yang lain. Aura. Iya, mematikan, mencabut coknya. Iya, tepuk tangan buat orang kedua. Iya, Mega. Mematikan kipas angin di saat tidak digunakan. Iya, ada yang lain? Intan. Iya, mematikan setrika. Iya, tepuk tangan buat kalian semua. Berarti pada hakikatnya kalian paham. Tinggal pelaksanaannya saja di rumah, di lapangan. Kenapa? Ini perlu kita pelajari dan perlu kita laksanakan dan perlu kita amalkan. Mengapa? Karena energi tadi bisa habis. Efek sampingnya bagaimana? Kalau energi tadi habis, daya tidak kuat, mau tidak mau pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik. Kenapa? Karena itu menjadi alat kebutuhan. Itu dia, ya. Itu mengenai listriknya. Kemudian lagi, mungkin dengan cara mengganti bola lampu yang besar. Yang besar kita ganti menjadi yang lebih kecil. Ya kan? Kemudian lagi mengatur pemakaian elektronik. Itu dan sebagainya. Itu boleh jadi. Kemudian menggunakan ventilasi udara yang baik sehingga kita tidak menggunakan kipas angin yang banyak memakai arus listrik. Itu diantaranya. Kemudian hubungannya apa Pak dengan pelajaran kita? Ya kan? Yang pertama tadi tentang eksplanasi. Kita tahu apa itu eksplanasi. Kalimat yang menceritakan tentang mempromosikan ataupun menjelaskan secara konkret, intelektual, nyata, tidak hoak. Ceritanya itu bukan cerita fiktif.
Kaitannya apa Pak? Kita menghemat dengan kemajuan zaman tadi, dengan kalimat eksplanasi yang kalian baca tadi di buku tadi, menjelaskan bahasanya Hillary Clinton memamerkan, mempromosikan angklung dari Indonesia ke dunia luar. Sehingga mereka mengetahuinya. Namun hubungannya apa Pak dengan semua ini Pak? Hubungannya dengan negara lain ada tidak? Ada. Apa hubungannya? Hah? Dengan bareng-bareng memamerkannya. Artinya sebelum itu melaksanakan apa? Musyawarah. Sebelum itu menjalin hubungan. Ini kaitannya dengan hubungan. Kembali ke pembelajaran sosialnya, ilmu pengetahuan sosial. Kita menjalin kerjasama dengan negara-negara luar. Kita di wilayah ASEAN, di wilayah Asia Tenggara. Maka kita tergabung dalam ASEAN. Indonesia sudah diakui. Indonesia termasuk salah satu pendiri negara ASEAN. Pendiri negara ASEAN siapa saja? Indonesia. Malaysia. Malaysia siapa? Oke, dari Indonesia. Siapa dari Indonesia yang mewakilinya? Abdul Malik. Malaysia. Hah? Tun Abdul Razak. Dari mana? Thailand siapa? Tanat Koman. Singapura siapa? Ini dia. Sudah banyak melupakannya. Padahal sudah kita pelajari itu. Oke, nanti jelaskan siapa-siapa orangnya. Sekarang kita bahas tentang hubungannya dulu. Oke, pertama, Indonesia merupakan salah satu anggota dan menjadi salah satu pendiri ASEAN. Yang mana waktu saat itu diwakili oleh Bapak Adam Malik. Itu dia. Kemudian ASEAN sendiri merupakan organisasi yang terdiri dari persatuan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kemudian lembaga ini berdiri pada tanggal 18 Agustus 1967 di Bangkok. Itu dia. Apa itu ASEAN, Pak? Bapak ngomong-ngomong ASEAN, tapi nggak tahu, Pak. Apa itu ASEAN? Singkatan dari? Hah? Apa itu? ASEAN Nation of South Asian Nation. Itu dia. Oke. Untuk lebih singkatnya, pelajaran itu kalian baca lagi di rumah buku itu. Nanti kalian kurang paham bisa tanyakan ke Bapak. Namun sebelumnya kita akan mencoba merangkum pelajaran hari ini. Merangkum pelajaran hari ini. Oke. Dari hasil pelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya sama anak-anak sekalian. Kira-kira apa yang kita dapatkan pelajaran hari ini? Tentang apa? Silakan, acungkan tangannya. Ada yang bisa jawab? Yang pertama tadi tentang kalimat eksplanasi. Kita dapatkan pelajaran itu. Kemudian yang kedua, tentang energi, yaitu energi listrik. Dengan cara penggunaan dan cara menghematnya. Yang ketiga, globalisasi. Yang ketiga, apa itu? Tokoh-tokoh pendiri ASEAN, ya kan? Itu dalam pelajaran ini itu yang kita bahas tadi, yang kita dapatkan. Jadi untuk itu Bapak harapkan kalian nanti di rumah Bapak beri tugas untuk di rumah secara berkelompok, ya, sesuai dengan kelompok belajarnya yang sudah kita bentuk. Kalian bahas tentang apa itu negara ASEAN, siapa-siapa saja di sana, dan apa-apa saja yang disusun di sana. Artinya kegiatan yang di sana. Paham? Bisa? Oke. Untuk menghafal, Bapak punya lagu supaya kita ingat siapa-siapa saja pendiri ASEAN. Oke. Iramanya masih biasa saja, ya, diingat.
Pendiri ASEAN ada 5 bangsa. Dari Indonesia ada Malik namanya. Dari Malaysia Tun Abdul Razak. Dewan Rumah Thailand ada Tanat Koman. Pendiri ASEAN Bangsa berikutnya dari Filipina. Ada dari Singapura, ada es Raja Tanam. Dari Filipina. Terbalik lagunya. Ulangi. 1, 2, 3. Pendiri ASEAN. Dari Indonesia. Ada Malik namanya. Dari Malaysia Tun Abdul Razak. Tuan rumah Thailand. Pendiri ASEAN. Dari Filipina ada Narcisco Ramos. Dari Singapura ada es Raja Tanam. Itulah pendiri ASEAN. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita tingkatkan lagi, besok lebih bersemangat lagi. Oke, untuk itu demi keberhasilan apa yang kita dapatkan hari ini, lebih baik kita berdoa setelah menerima pelajaran sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Oke, untuk itu berdoa mulai. Doa selesai. Oke, buat anak sekalian, silakan tutup bukunya, simpan yang rapi di tempatnya, alat-alatnya disimpan ke dalam tempatnya, kita pulang ke rumah masing-masing, dan jangan lupa pulang langsung ke rumah, jangan main di jalan, oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.